Assalamualaikum. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Manajemen SDM dengan Ibu Retna Duyanti MSI sebagai dosen pengampu pada mata kuliah ini. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mengenai analisis pelaksanaan analisis jabatan yang ada pada film The Devil Wears Prada. Kalian pasti sudah penasaran kan? Kalau gitu, tetap stay tune ya. Objek yang kami analisis pada tugas kali ini merupakan sebuah cuplikan video yang mana video tersebut diadaptasi langsung dari film The Devil Wears Prada. Nah, film The Devil Wears Prada sendiri dirilis pada tanggal 30 Juni 2006. The Devil Wears Prada merupakan sebuah film komedi drama Amerika Serikat yang disutradarai oleh David Frankel dan diproduksi langsung oleh Wendy Venerman. Naskahnya ditulis oleh Alan Birch McKenna, yang mana naskah tersebut diadaptasi langsung dari novel 2003 yang berjudul sama dengan filmnya. Oke, untuk filmnya sendiri menceritakan tentang sosok pemimpin wanita sebuah perusahaan majalah fashion mode, yang mana perusahaan tersebut sangat terkemuka pada saat itu di Paris. Di dalamnya juga menceritakan bagaimana hubungannya dengan salah satu asisten pribadinya, yaitu Andrea atau Andrea Sachs yang biasa kita panggil Andy, serta menggambarkan perjuangan hidup Andy semasa menjadi karyawan pada perusahaan tersebut. Kenalan terlebih dahulu dari karakter masing-masing tokoh pada film ini. Halo semuanya, di sini saya sebagai Andrea ini akan menjelaskan bagaimana sih sifat Andrea itu sebenarnya. Saya merupakan wanita sederhana yang penuh semangat, pandai bergaul, cerdas dan ramah. Saya juga memiliki keyakinan diri yang tinggi, selalu berpikir positif, baik terhadap atasan, rekan kerja, dan bahkan pekerjaan yang sering tidak wajar dan tidak sesuai dengan posisi jabatan saya. Yang mana posisi jabatan saya sebagai asisten pribadi Miranda. Bagi Miranda, karyawan hanyalah alat untuk mencapai tujuannya, serta ia akan melakukan segala cara demi meningkatkan reputasi Prada di mata dunia. Sering menghina bawahannya secara langsung dan selalu menunjukkan powernya tanpa mentolerir sedikit pun kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya. Namun, di balik sikap saya yang otoriter, saya memiliki dedikasi yang tinggi pada tugas pekerjaan. Bekerja sebagai jurnalistik. Mimpinya untuk menjadi jurnalistik terkemuka sudah ia tanamkan sejak lama. Bahkan, tadinya ia hanya menjadikan Prada sebagai batu loncatan agar ia dapat berkiprah di dunia jurnalistik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kemampuan menulisnya yang sangat bagus. Karenanya, ia memilih majalah fashion Prada untuk mengasah kemampuan menulisnya di sana. Keputusannya untuk bekerja di perusahaan tersebut menjadi perangkap untuk Andrea sendiri, karena banyak ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikannya dengan pekerjaan yang ia lakukan di perusahaan majalah tersebut. Hal ini bisa jadi dikarenakan tidak adanya pengelolaan yang baik terhadap analisis jabatan pada perusahaan majalah fashion Prada. Oke, tadi kita ngomongin analisis jabatan. Kira-kira apa sih analisis jabatan itu? Nah, di sini kita bisa lihat sendiri, analisis jabatan merupakan hal-hal yang berkaitan dengan struktur tugas, deskripsi jabatan, peraturan-peraturan yang berlaku dalam perusahaan, dan mekanisme kerja karyawan. Deskripsi jabatan sendiri merupakan gambaran tentang suatu pekerjaan yang harus dilakukan, memuat tentang metode dan prosedur kerja, fungsi, tugas, dan tanggung jawab, hubungan antara pekerjaan satu dengan pekerjaan lain, persyaratan pekerjaan,
seperti syarat intelektual, akademis, sosial, minat, dan kondisi emosi. Setelah kita mengetahui apa itu analisis jabatan, sekarang kira-kira bagaimana sih pelaksanaan analisis jabatan yang ada pada perusahaan Prada di dalam film The Devil Wears Prada? Tentunya yang pertama ada pelaksanaan analisis jabatan di Devil Wears Prada itu deskripsi jabatan yang tidak jelas. Yang kedua, waktu kerja yang tidak teratur. Dan yang terakhir menurut kami, pemimpin yang berorientasi pada hasil kerja dan tidak terlalu memberi arahan, dan juga gaya kepemimpinannya yang perfeksionis. Fungsi dan tanggung jawab karyawan. Hal ini terlihat dari pekerjaan yang dilakukan Andrea yang masih belum relevan dengan posisinya sebagai asisten Miranda, di mana Andrea harus mengerjakan pekerjaan yang benar-benar di luar tanggung jawabnya, seperti mengantarkan laundry ke rumah Miranda dan harus membelikan kebutuhan-kebutuhan anak Miranda. Sehingga sangat jelas terlihat bahwa Andrea sering mengalami kecemasan dan kekecewaan dalam bekerja. Hal ini berdampak pada emosi Andrea yang tidak bahagia. Deskripsi jabatan yang tidak jelas lainnya dapat dilihat dari kecocokan karakter karyawan dengan posisi yang tersedia, di mana Andrea atau Andi yang sangat jauh dari kata fashionable tetapi tidak diterima pada perusahaan yang notabene mengutamakan fashion dan penampilan. Hal ini menjadi tantangan besar sendiri bagi Miranda dalam mengarahkan Andi agar dapat sesuai dengan karakter perusahaan. Meskipun pada akhirnya Andi dapat menyesuaikan gaya fashionnya, namun dalam prosesnya tetap saja banyak tantangan yang harus ia lalui. Selain deskripsi jabatan, hal penting lainnya itu adanya mekanisme waktu kerja yang efektif. Menurut Macan sendiri, manajemen waktu ini merupakan cara yang digunakan dalam mengelola waktu, seperti membuat daftar, membuat skala prioritas, membuat jadwal dan rencana kegiatan sehari-hari, baik di kantor maupun di rumah. Di Prada, waktu kerja menjadi tidak teratur. Hal ini terlihat dari kasus Andrea. Masalah ketidakjelasan jam kerja ini terlihat cukup menonjol. Pada beberapa adegan, digambarkan bahwa Andrea harus masuk kerja atau melakukan pekerjaan kantor pada saat ia sedang istirahat di rumah atau pada saat ia sedang berkumpul bersama dengan teman-temannya. Akibatnya, Andrea beberapa kali merasa kesulitan dalam manajemen waktunya, baik waktu yang berkaitan dengan pekerjaan maupun lingkungan sosialnya. Meskipun deskripsi jabatannya yang tidak jelas mengenai fungsi dan tanggung jawab setiap karyawannya, Miranda tetap dapat memimpin dan mengendalikan karyawan dalam mencapai tujuannya, dengan tetap mempertahankan keefektifan perusahaan Prada, karena Miranda juga sangat berorientasi pada hasil dan tujuan perusahaan Prada. Selain itu, karyawan di perusahaan tersebut memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan daripada perusahaan tersebut, di mana komitmen yang kuat ini disebabkan oleh adanya gaya kepemimpinan Miranda yang perfeksionis dan selalu tegas pada setiap karyawannya. Oke, sekian penjelasan dari kami analisis jabatan pada film The Devil Wears Prada. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.